Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما خيرا فإن الله شاكر عليم. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi
Cek 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 cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytuni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du bid-din. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة جامعة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش
الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا
في جيدها حبل من مسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman semuanya yang mudah-mudahan juga tak luput dari rahmat, kasih sayang dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, monggo kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita yang tak terhingga jumlahnya. Dari kita berkedip, kita bernafas, itu semua merupakan bagian dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya, ya, sampai-sampai Allah niku berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung-hitung kenikmatan saking Gusti Allah, niku niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan itu benar, dan juga bisa kita kira-kira sebenarnya, ya, bahwasanya nikmat dan kasih sayang dari Allah itu tidak terhingga. Sekarang saya analogikan seperti ini saja. Kita niku hidup kira-kira paling sepuh niku umur pinten? Kita umur pinten? Paling sepuh pinten jenengan? Mbah. Misal kita kasih permisalan ngoten nggih, paling sepuh niku umur 80 tahun. Kemudian kita niku mulai beribadah, mulai niat ibadah niku umur pinten kira-kira? Kita ibaratkan saja kita tuh mulai niat beribadah pas sudah balik umur 17 tahun. Berarti sekitar mungkin kita beribadah di dunia ini berapa tahun? Dari 17 sampai 80 tahun. Sekitar nggih, semonten. Sekitar segitu. Itu kalau kita memang mulai beribadahnya niat niku umur 17 tahun. Lah kalau kita sadarin niku telat, sadarin ndang pun radi tuwek ngoten. Napa nek mboten maksiat kita banyak sehingga pahala kita banyak dikurangi. Mboten, saya itu mboten iki. Seperti itu. Kita misalkan seperti itu. Jadi kita hidup di dunia ini kan sangat singkat. Kita beribadah di dunia ini kan diibaratkan sangat singkat sekali. Tapi apa? Tapi balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat niku khalidina fiha abada. Nah, di sini bisa dibayangkan, kita ibadah di dunia niku mau berapa tahun? Cuman balasan dari Allah itu saklawase selamanya. Jadi kalau kita pengen hitung-hitungan akan nikmat dan kasih sayang Gusti Allah, niku tidak akan bisa. Karena saking banyak jumlahnya dan tidak terhingga. Salah satu contohnya itu. Makanya Gusti Allah niki nak diibaratkan niku apian banget. Kan seperti itu. Sangat apian. Ya. Maka dari itu mari kita syukuri kenikmatan yang sudah diberikan Allah tadi dengan mengucapkan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak. Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya Nabi Muhammad yang kelak pada yaumul akhir akan mendapatkan syafaat utawi pertolongan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sholat tarawih lan sholat isya yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan jilid 2 yang tadi sempat terpotong buka. Dan alhamdulillah nampaknya sekarang situasinya lebih kondusif. Alhamdulillah. Meskipun jamaahnya ada yang berkurang karena mungkin nggak ada makanannya. Jadi mungkin buat panitia sholat tarawih bisa diagendakan itu, tarawih juga ada konsumsinya. Buat nopo-nopo dianggarkan. Yang penting semangat leng ibadah. Buat nopo-nopo. Jaburan leres niku. Nak teng kampung-kampung namanya jaburan. Nak teng mriki namanya nopo? Sami mawon. Nggih seperti itu. Buat nopo-nopo. Niki pada kesempatan kali ini niki ajeng kula isi nopo cerita-cerita mawon. Kula tak cerita-cerita pengalaman ngoten nggih. Pripun? Nggih, ingkang masa kecil saya niku seperti apa ngoten nggih. Terus ingkang teng gubernuran ngoten niki ajeng cerita napa ajeng isi niki? Manut. Oh, campur. Nggih. Dados ngeten mawon.
Ini kan saya mungkin sekitar waktu di sini 30 menitan ya. Iku maksimal nggih. Nggih. Saat ini mungkin sekitar pukul nanti 20.25 ngoten nggih kira-kira nggih. Napa kurang sekedhik ngoten nggih. Nggih, oke. Nggih. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, niki karena nyuwune campur nggih kula campur cerita-cerita. Karena kita ketahui juga di Al-Qur'an itu isinya kebanyakan itu adalah cerita. Ngoten nggih. Dan cerita itu sebagai napa? Sebagai bentuk peringatan untuk kaum setelahnya. Seperti itu. Dan yang berikut sebelumnya juga saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Niki selalu saya sampaikan sebelum saya memulai sebuah isi ceramah. Nggih. Maksud kula wonten teng mriki niki itu tidak bermaksud untuk gurui, nuturi napa malih menasihati seperti itu. Karena tujuan saya kemari adalah untuk berlatih berdakwah, berlatih amar ma'ruf nahi mungkar. Karena bagaimanapun kula niki nggih masih anak muda. Ya cah enom ya remaja sing kadang ya sok nakal. Nek gabut ning asrama ya kadang ya sok manjat gerbang. Ngoten niku. Nggih sami mawon asalkan boten melanggar syariat ngoten niku. Jadi asline kula nggih sami mawon remaja sing nggih kehidupane ngoten niku, tapi alhamdulillah saya berada di lingkungan yang baik. Seperti itu. Terus ibaratnya dianggap mawon kados anake ki ambak, nak sawa manakal ya garek diteot ngoten. Mboten napa-napa. Jadi seperti itu. Nah ini ibaratnya awalan dulu ngoten nggih. Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah ini merupakan salah satu kesempatan kita untuk bersilaturahim di sini. Karena setelah pandemi Covid menika, setelah pandemi Covid kemarin, nikmat silaturahim niku merupakan salah satu nikmat yang jarang kita jumpai. Nikmat ukhuwah itu nikmat yang jarang kita jumpai. Sekarang niku banyak orang niku berkomunikasi tapi tidak tatap muka, lewat HP. Mbah sing tuwa, mbah sing enom sami mawon. Sebenarnya ada plus minusnya. Plusnya yaitu memudahkan, tapi minusnya jadi malas ketemu. Saya kalau tanglet teng ibu-ibu, nak ngerumpi penak teng HP nopo ketemu langsung Bu? Ketemu langsung nggih. Nggih napa mboten? Nak bapak-bapak nak jagongan penak teng HP nopo ketemu langsung Pak? Ketemu langsung. Iya niki makanya ini mulai memudar semenjak pandemi Covid. Dan ketika ada forum sebuah majelis yang mulia, ini merupakan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah kita diberikan dua kenikmatan, di mana ini nikmatani maghbunun katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang sering itu dilalaikan oleh kebanyakan umat manusia. Kenikmatan apa itu? Yaitu kenikmatan as-sihah wal faragu, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dan alhamdulillah pada saat ini, pada momentum yang mulia ini, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, di malam yang insya Allah mulia, di bulan yang mulia, ayo double mulia kabeh. Kita itu dipertemukan, diberikan kenikmatan kesehatan, nikmat kesempatan, kenikmatan ukhuwah, bisa bermuajahah di sini. Niku masya Allah sekali. Kita bisa bersilaturahim di sini. Nggih, man sarahu ayub satalahu fi rizqihi au yunsa'a fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang hendak diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung tali silaturahim. Dan ini terbukti Bapak Ibu. Nah, saat ini cerita saat ini. Jadi dulu itu Bapak Ibu, ketika setelah dari aksi Junior Indosiar, jadi kroniku janjane pernah mlebet TV Bapak Ibu. Nggih. Janjane nak jenengan niku mboten kenal sama saya niku kebangetan. Wong kula niku terkenal sebenarnya. Sebenarnya ngoten nggih. Wong pernah mlebet TV ngoten nggih. Teng aksi Junior Indosiar tahun 2015. Setelah niku innalillah saya gugur di babak 8 besar karena kalah polling SMS ya. Karena kalah polling SMS, tapi hikmahnya setelah itu ternyata lumayan ramai, banyak yang undang ceramah ngoten niku. Akhirnya niku saya diundang teng Gubernuran Jawa Tengah. Niku ngisi ceramah di situ. Ketika saya selesai ceramah niku ditanya sama Pak Gubernur, Pak Ganjar, Mas Wildan, nonton, mau dikasih apa? Ditawari ken njaluk nopo? Nggih, ngoten niku.
Akhirnya niku rame niku ting penonton niku ribuan niku do rame. Enten sing nyuwun sepeda, teriak ngoten. HP, laptop. Nggih, terus enek sing nyauri saya bantu meneh amplop ngoten. Wae kathah. Terus alhamdulillah karena saya ini orangnya polos dan lugu, ngoten nggih. Nah, akhirnya saya niku minta kali Pak Gubernur selfie mawon Pak Gubernur. Nah, akhirnya selfie. Kebetulan di situ akhirnya ustaz saya niku bisik-bisik. Ayo mbok nanggung sisan ngono lho. Nah gitu. Akhirnya kula matur kali Pak Gubernur ngapunten. Nah ajeng maringi niku ampun tanggung-tanggung. Cukup 1 sampai 2 ruang kelas untuk SD Muhammadiyah Plus Kota Salatiga. Are dapat 2 ruang kelas baru dari Gubernur Jawa Tengah untuk SD saya ketika di Salatiga. Alhamdulillah ya. Kemudian Pak Gubernur ternyata masih penasaran. Saya penasaran akhirnya Pak Gubernur itu berkunjung ke Salatiga, ting SD kula. Setelah berkunjung punika ya, akhirnya ditambahi 2 ruang kelas baru lagi. Jadi totalnya itu 4 ruang kelas baru bantuan dari Gubernur Jawa Tengah. Mboten dinamini kula, mboten dinamini Pak Ganjar. Pokoknya nggih, mboten kertas kula namine napa ngoten nggih. Jadi seperti itu. Wah niku merupakan hikmah dari silaturahim. Dan pernah saya ketika diundang di Tanwir Muhammadiyah teng Ambon, teng Maluku. Niku teng mriku enten Pak MPR, Ketua MPR, lali kula sinten namine. Nggih, terus enten Pak Jokowi juga dan kawan-kawan pokoknya dan jajarannya nggih. Kemudian setelah pulang dari misi teng Maluku niku teng Ambon, niku angsal hadiah umroh. Nah, niki mungkin udah ada beberapa sing ngertos ceritane tapi tak ceritake meleh mboten napa-napa nggih. Kemudian diteleponlah bapak saya, dikabari ustadz saya, Pak niki jenengan dapat hadiah umroh ngoten. Dan bapak saya niku bukane kaget, bukane terkejut, bukane seneng nggih, tapi malah ditolak. Ngapunten Pak, kagem jenengan mawon saestu. Seperti itu. Wah, terus akhirnya niku pas bapak kula nembe lewat, bapak kula RW nggih. Bapak kula RW nggih. Iku ibu-ibu tahu kabarnya niku, mbah kabar sekondi kok reti ngoten. Kula nggih gumun ngoten nggih. Ternyata ditangleti Pak RW, angsal hadiah umroh kok mboten ditampani Pak, kesempatan niku kan ngoten. Bapak kula jawab santai. Walah Bu, kula niku lak wedi to numpak pesawat ngoten. Wedi numpak apa? Wedi numpak pesawat. Akhirnya dikasihkan ustadz saya. Nggih mboten napa-napa, itu nggih hikmah bagi ustadz saya kayak gitu nggih. Nggih hikmah silaturahim untuk ustadz saya kan ngoten niku. Wa dilalai teng Mekah niku kula nggih enten cerita, kula niku janjane tau ilang riyen ning Mekah. Dasare cilik ngoten nggih, kakean polah mau cicil. Jale pas Jumatan kula niku kebelet ajeng teng Wingging. Kebelet akhirnya mboten bisa ditahan daripada ngompol teng Masjidil Haram lara lucu. Ngoten niku. Akhirnya saya memutuskan mencari toilet. Sedangkan saat itu saya belum bisa bahasa Arab. Akhirnya tak campur-campur. Teko niku wong-wong Arab nggih. Aina toilet ngoten niku. Pokoke kula campur, dereng saged to. Pokoke habis itu pertama enggak paham kan. Sebenarnya kan hammam kan bahasa Arabnya kan. Cuma enggak tahu saat itu saya. Kemudian diarahkan sama Bapak penjaga niku. Bapak penjaga diarahkan akhirnya sampai ke toilet. Setelah mau masuk kembali lagi ke dalam Masjidil Haram, tahu-tahu itu udah dijaga ketat, enten tentara-tentara dan lain sebagainya. Alhamdulillah karena saya kecil saya bisa melusup-melusup dan tidak ketahuan. Akhirnya saya sudah masuk ke dalam. Betul ketemu Ustadz kula teng pundi. Akhirnya kurang muter-muter malah tawaf akhirnya. Double tawafe. Mulai Ustadz kula mboten ketemu. Soalnya nggih orang Araban besar-besar, Ustadz kula nggih sebagai orang Indonesia nak dibanding oleh orang Arab hitungannya cilik kan. Mboten ketok. Hari saya pasrah nggih. Pasrah datang Gusti Allah menyerahkan ngoten nggih. Allah wis boh ngoten ibaratnya. Hari saya di situ akhirnya ketemu sama syekh-syekh muda ganteng. Diparingi coklat. Berarti dikon wis lungguh kene wae daripada mundar-mandir. Soalnya dari tadi saya mundar-mandir dipeliriki kalih napa niku cah enom syekh ngagem jubah niku. Mboten ngertos namine sinten. Kalih siwaan ngoten niku nggih.
sama dengarkan khutbah Jumat, akhirnya saya di kayak coklat kon ning kene intine ngono kuwi dirangkul digeret mbah ngomongnya pol supaya kula pun dangu to. Akhirnya setelah Jumatan niku saya pulang ke hotel, akhirnya pas-pasan sama ustaz saya niku di gerbang hotel. Wah, kowe iki ning ngendi? Pola di Kota Mekah ngono ibaratnya kan ngoten. Alhamdulillah bisa ketemu. Nah ya. Nah ilang teng Mekah saniki mboten ketemu panjenengan niku lho. Kan ngoten, mungkin ya semua ada hikmahnya ngoten nggih. Niku Bapak Ibu, niku hikmah saking silaturahim dan niki insyaallah dengan silaturahim kita itu akan memunculkan hikmah-hikmah lainnya. Bertambahnya ilmu, bertambahnya wawasan, bertambahnya relasi dan lain sebagainya. Insyaallah bakal banyak sekali hikmahnya. Apalagi kalau kita dasarkan kembalikan ke bulan puasa Ramadan. Bulan Ramadan ini kan bulan yang penuh keistimewaan. Dan ini merupakan kesempatan yang harus kita maksimalkan. Kan seperti itu. Kesempatan yang perlu kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan sebenarnya ketika kita membicarakan ibadah ini kan ada dua Bapak Ibu. Pertama ada ibadah mahdhah, kali ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang sudah ditentukan ketentuannya, tidak bisa diganggu gugat. Misal jenengan poso, mentang-mentang semangat bukane engko bar traweh. Mboten saged. Jenengan salat subuh amargi semangat meh digawe 5 rakaat, mboten saged. Sudah ditentukan. Jenengan ajeng haji tapi mboten gadah arta napa males akhirnya keliling alun-alun. Maaf, mboten saged. Napa teko ning asrama haji njok diakoni wis haji ngoten, mboten saged niku. Karena apa? Sudah ditentukan ketentuannya seperti itu. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah menika merupakan ibadah yang belum ditentukan ketentuannya dan itu lebih bersifat lebih bebas. Ngoten nggih. Itu biasanya dalam lingkup muamalah dan hablum minanas. Seperti itu. Seperti jenengan silaturahim, nggih, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Nggih, jenengan ziarah. Kemudian jenengan apa mulai menjenguk orang sakit. Niku semua merupakan ibadah ghairu mahdhah. Nggih, yang tidak ditentukan ketentuannya. Dan pada hakikatnya Bapak Ibu semuanya, setiap aktivitas yang kita lakukan ini ketika itu diniatkan untuk ibadah, niku bakal bernilai ibadah. Misal jenengan saniki ngantuk pengen bubuk ngoten niku, diniatke kagem tarkul ma'asi untuk menjauhkan diri dari maksiat, atau diniatkan untuk ibadah menghemat energi biar nantinya bisa bangun sahur. Misal niku bakal bernilai ibadah. Siang-siang daripada aku maksiat aku tak tidur. Sing penting aja tidure mentang-mentang ora gelem ngeleh, are subuh, luhur, asar mboten salat. Maghribe buka bersama tekan isya. Lah nggih sami mawon ngoten niku. Seperti itu. Jadi ketika bagaimana kita sebagai orang awam itu Pak Bu, setiap mubah, setiap kegiatan yang bersifat mubah yang kita lakukan itu selalu kita niatkan untuk ibadah dan kita tarkul ma'asi. Karena menurut Imam Nawawi menika, ya, menurut Imam Nawawi tarkul ma'asi atau kita menjauhkan diri dari maksiat itu terkadang lebih hebat daripada kita fi'il taati, melaksanakan ketaatan, mengerjakan ketaatan. Karena apa? Orang yang tadarus banyak, orang yang rajin taraweh banyak, orang yang berangkat pengajian banyak, tapi belum tentu orang-orang yang ahli ibadah tersebut, yang alim tersebut bisa mencegah dirinya dari maksiat. Makanya nak panjenengan niku amal-amalannya biasa mawon, tapi masalah bisa menjaga diri dari maksiat, itu sudah bisa menjadi kehebatan tersendiri. Seperti itu. Apalagi ketika setiap hal yang mubah kita niatkan untuk mencegah diri dari maksiat. Makanya ulama-ulama mbiyen niku bagus sekali. Jadi ketika tidak bisa tidur begadang itu kan mubah nggih. Hukumnya mubah, menjadi haram ketika tidak ada faedahnya kan seperti itu. Ketika malah nanti mengganggu aktivitas di siang harinya kan menjadi tidak boleh nih kok, karena ada madharatnya. Cuman ketika tidak ada kemudian bersifat mubah diniatkan untuk tarkul ma'asi, masya Allah. Aku ora iso bubuk, aku tak gosek jagungan ro kancaku tekan subuh. Misal. Akhirnya mau nih alhamdulillah mau ki aku niat maling ra sida maling.
Mau ke aku niat zina ra sida zina. Ngoten niku. Aku mau meh gelut marani kancaku meh gelut ra sida. Mergo guyonan. Jadi setiap hal yang mubah itu kita niatkan untuk ibadah tarkul ma'asi, masya Allah. Seperti itu. Jadi setiap hal yang ada di bulan Ramadan ini ibadah mahdzah seperti puasa, sholat itu tetap terus, bahkan kalau bisa ditingkatkan. Wong di bulan Ramadan sudah, di bulan Ramadan ditingkatkan, apalagi pahalanya dilipat gandakan seperti itu. Kemudian ibadah yang ghairu mahdzah juga kita laksanakan. Niku masya Allah, betapa banyak sekali pahala dan kebaikan yang akan dilipat gandakan di bulan Ramadan. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Ketika datang bulan suci Ramadan menikah, itu dibukalah pintu surga, ditutuplah pintu neraka dan dibelenggu setan-setan. Yang menjadi pertanyaannya sekarang sudah bulan Ramadan kok jewe enek sing maksiat. Niku setane teng pundi? Apa ujul? Apa malih dadi menungso? Napa menungsone sing dadi setane? Ya niku. Pertanyaannya seperti itu. Jadi teng mriki kiasan wau. Nggih, kiasan iki. Kenapa kok pintu surga niku dibuka? Kenapa? Karena ndelalae menungso niku seneng adine bonus. Akhirnya pas bulan Ramadan niku kudu semangat ibadah. Ketika pada semangat ibadah, akhirnya secara tidak langsung, secara otomatis peluang kita untuk masuk surga itu semakin besar. Makanya di sini diibaratkan futihat abwabul jannah, dibukalah pintu surga. Kemudian waguliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Karena apa? Karena bulan puasa itu bulan yang penuh maghfirah dan hamba-hambanya dondelale tobat. Makanya doa yang sering kita lafadzkan kan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah yang maha pemaaf, yang maha mulia, mencintai segala bentuk pemaafan, maka maafkanlah aku. Ngoten niku. Apalagi man shoma ramadhana nggih. Iki berarti ampun masyhur lah. Wis do apal kabeh. Ibaratnya kalau kita tenanan leh tobat, leh menjalankan puasa, insya Allah diampuni. Makanya niku diibaratkan pintu neraka ditutup. Dan secara otomatis ketika peluang masuk surga banyak, peluang masuk neraka niku sekedhik, surga dibuka, neraka ditutup. Niku secara tidak langsung diibaratkan pula setan-setan niku terbelenggu. Dan alhamdulillahnya, nggih, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah menika, nggih, ketika kita itu tidak disibukkan dengan perkara yang hak, ketika kita itu tidak disibukkan dengan perkara yang baik, niku peluang dan secara otomatis kita itu bakal disibukkan dengan perkara-perkara yang batil, sing mboten bener. Dan ini terbukti, bisa kita lihat dari cah nom saniki, anak muda sekarang niku lebih seneng, lebih bangga ketika memamerkan sebuah keburukan. Misal kayak balapan motor di video, men ketok keren, gitu, men ketok koyo jagoane ngoten niku. Mereka lebih bangga seperti itu. Sing cewek-cewek nggih ngoten, ngapunten wonten TikTok senenge ngupload nggih sing mboten bener ngoten niku. Sing cano mesti mudeng ngoten niki. Kan ngoten. Nah, seperti ini kebanyakan dari pemuda sekarang niku, karena mereka tidak disibukkan dengan perkara yang baik, akhirnya mereka cari pelarian ke perkara yang buruk. Nah, alhamdulillahnya di bulan Ramadan ini karena kita banyak perkara yang baik, alhamdulillah insya Allah niku mboten sempat untuk bermaksiat. Niki hikmah. Tapi niku nak saged istiqomah. Wong teng bulan Ramadan mawon mboten saged istiqomah napa malih mangke pas keluar dari bulan Ramadan. Kan ngoten. Makanya salah satu cara istiqomah niku kita harus nyaman, harus menemukan kesenangan dalam sebuah ketaatan. Makanya wow sami yang dikatakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah wow. Nggih, kebanyakan sekarang dari kita niku tidak menemukan kesenangan dalam ketaatan. Menemukan kesenangan, kenyamanannya itu dalam kemaksiatan. Makanya doseng oleh maksiat. Mergo mereka nyaman dan enjoy maksiat niku. Tinggal bagaimana sekarang ini kita menumbuhkan nak sholat terasane tentrem, ayem, seneng, seperti itu. Wah niku ketika kita sudah bisa mendapatkan sebuah kesenangan, sebuah ketenangan di dalam ibadah, itu insya Allah kita tidak akan mencari pelarian kepada maksiat. Ngoten niku.
Dan insya Allah ketika kita tidak pelarian ke maksiat, pintu taubat itu bakal lebih terbuka lebar. Jadi mari kita mewujudkan tadi futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidati syayatin. Kita wujudkan itu sehingga hadis itu benar-benar bisa terwujud. Mengingat pula nggih, meskipun ini Idul Fitri tinggal berapa hari mulai niki? Bisa dihitung nggih, umpun bisa dihitung nggih niki nggih. Nah, nggih ibaratnya semonten, kula nggih mboten nate ngitung soalnya. Nah, itu ibaratnya di hari-hari terakhir mangke, mari kita persembahkan yang terbaik. Berarti perpisahan kagem Ramadan, karena kita tidak tahu bakal berjumpa melih kali Ramadan apa mboten. Seperti teng hari-hari terakhir iku angsal malam Lailatul Qadar. Niki nggih sudah mendekati nuzulul Quran. Nggih, diturunkannya Al-Qur'an kan ngoten niku. Wah niki monggo istiqomahe, monggo dilatih bagaimana caranya itu kita bisa lebih giat lagi dalam beribadah. Meskipun bosenan nggih, tapi nampun terbiasa. Wow, nggih. Mpun seneng pun terbiasa, insyaallah bisa dilatih. Dan ketika kita sudah terbiasa dan kita mencoba membiasakannya di bulan Ramadan, di bulan selain Ramadan, insya Allah kita akan benar-benar menjadi orang yang bertakwa, orang yang muttaqin itu dimanapun, kapanpun, dan dalam hal apapun. Dan syaratnya selain istiqomah nggih, kula lan panjenengan sami niku tenanan dalam memperoleh predikat takwa niku. Makanya la'allakum tattaqun niki kudu sungguh-sungguh. Ora waton poso tok ngoten mboten saged. Meskipun kita ketahui dalam ibadah puasa itu dan amalan-amalnya itu sudah menjadi jalan yang menuntun kita pada ketakwaan. Diibaratkan mawon pas puasa, nggih. Pas poso niku kan ngelak nggih. Awan-awan ngoten niku. Semanten enten minuman pelangi ngeten iki. Di dalam kulkas, seger. Jerone enek es degan, es dawet, sebuah dan kawan-kawannya. Ning jero krodong enek nasi padang, ayam goreng, mie goreng, napa meleh sing enak-enak napa? Nila goreng, lele goreng, bebek goreng. Dados lamongan omahe. Ya toh? Nah niku seandainya sebenarnya kita niku mau dan pengen niku nak jan-jane maem nek ora enek wong sing delok jane niku masalah mboten. Masalah mboten Pak Bu. Jane mboten masalah. Ora enek sing delok. Nggih toh? Tapi bagaimana di sini kejujuran kita kepada Gusti Allah itu diuji. Di sini dilatih rasa ihsan kita, kesabaran kita, bagaimana kita mengontrol hawa nafsu dan melawan diri sendiri. Itu secara tidak langsung kita sudah mengamalkan takwa, mentaati perintah Allah juga menjauhi larangannya. Makanya dalam ibadah puasa itu sudah melatih kebiasaan kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Belum lagi ditambahi amalan-amalan di ibadah puasa lainnya. Insya Allah itu akan menghantarkan kita kepada derajat takwa, ya, akan menghantarkan kita kepada derajat takwa, dan derajat takwa menikah yang akan menghantarkan kita kepada ridhonya Allah, akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoten Bapak Ibu, nggih, kira-kira ngoten mawon nggih. Iki kadose do ngantuk. Ngoten niku, mboten napa-napa niki. Kula nggih ibaratnya butuh istirahat ngoten nggih. Kula niku karena kegiatan ini super full, nggih, super full. Jadi napa niku semalam ngisi pengajian teng pundi nggih supe kula saking akehe. Kemudian lanjut bablas, oh nggih, kemarin niku sore ngisi teng SMP Muhammadiyah Kedu. Bubar niku lanjut langsung terasan napa niku pengajian menjelang berbuka. Bablas imam maghrib, imam isya, teraweh, juk pengajian meleh. Bar pengajian teng SD Muhparakan karena ada lomba internal niki. Panitiane saking teman-teman balik hijrah. Wow dugi jam 10. Wah butuh refreshing to kula akhirnya ayo golek PS-an sih ayo ngono. Ajenge cah enom to. Nak teng pondok kula ketan PS-an ayo dibotak kula. Ayo mumpun ning pondok ayo PS-an sih ayo hiburan ngono. Arek mergo emosi kula tak bantai kabeh kanca-kanca niku. Nah ngoten niku, jenenge cah enom refreshing kan ngoten niku nggih. Arek golek PS-an wis rampung PS-an, lanjut beres-beres keperluan kepanitiaan menika, evaluasi dan lain sebagainya. Kemudian tadi sebelum asar itu ada posyandu lansia teng Kedu, kula nggih kene ngisi, habis langsung dijemput mriki bablas niki. Nah, besok tasih enten lagi. Kuliah subuh niku mesti wonten.
keliling teng kecamatan Kedung mriku. Dadi niki full padat merayap. Nah niki alhamdulillah niki butuh istirahat niki. Makanipun sikap semanten mawon nggih. Mangke nak kurang saged ngundang melih. Kapan-kapan ngoten nggih. Nggih cekap semanten saking kula anggenipun kathah lepatipun nyuwun agengi samudra pangasami. Iki basa Jawa sebenarnya paham mboten niki? Paham nggih. Kula niku jeneng rada samar iki wong kutha iki ket monggo basa Jawa paham ora ngoten niku. Soalnya kula teng mriko niku kan wong desa nggih. Biasanya kagem bahasa Jawa. Meskipun teman-teman saya do ceramah nggo bahasa Indonesia, tapi mergo wis biasa nggih. Areng nggih ngeten iki. Nggih, ngoten mawon Bapak Ibu. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.